معاشر المسلمين وسوة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أمروا أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل الذي قال في كتابه المنزل على نبي المرسل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل وسلم وبارك. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون المخلصون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita sampai dan haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanthi taufik hidayah nikmah saha maunaipun kula saha panjenengan sedaya wonten ing siang menika saged sesarengan nderekaken nglampahi syariatipun Allah Subhanahu wa taala arabi huduril jamaah. Mugi-mugi rawuh kula wonten menika majelis nderek panjenengan sedaya ngugemi syariatanipun Allah Subhanahu wa taala tansah ndadosaken berkah umur kita lan tansah ndadosaken kita pikantuk ridho saking rasanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, siang hari ini Takmir memilih sebagai topik khutbah adalah adillatus syukri an ni'amillahi azza wa jalla. Kalau kita maknakan, kita terjemahkan dalam bahasa kita, bukti syukur kita atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Namun demikian, waktu yang relatif sangat singkat menika mboten mungkin kita bisa selesaikan wonten ing wekdal khutbah menika terkait dengan hal ikhwal syukur. Cuman mangkin pokok-pokok pikiran kemawon ingkang saged kawula aturaken. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, i'lam annallaha ta'ala qarana syukra bidzikri fi kitabih. Ketahuilah mangartosono pilih Allah Subhanahu wa ta'ala membersamakan, mensandingkan dan menjajarkan akan syukur dengan zikir. Seulang, Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan, menyebut syukur dengan zikir. Hal mana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni imutoh sira kabeh ni ing ingsun, azkuru mongko badhe imut ingsun Allah ing sira kabeh, washkuru lan padha syukura sira kabeh li kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takfurun dan jangan sekali-kali kalian kufur. Hal yang bisa kita pahami bahwa syukur ini adalah bagian daripada kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya syukur sepenting kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan dalam Al-Qur'an ala kulli hal. Saat berbaring, saat duduk, saat berdiri, saat apapun itu yang diinformasikan oleh Al-Qur'an, kita harus zikir kepada Allah. Bahkan sholat yang kita lakukan itu adalah intinya adalah zikir kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kewajiban bagi kita adalah senantiasa menggandengkan, mensertakan dan mensetarakan zikir kita kepada Allah dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hakikatus syukri disebutkan i'lam anna syukra yantazimu
min ilmin wa halin wa amalin. Mangartosana mbok bele syukur menika kasusun tercipta dari 3 hal. Inggih menika min ilmin, daripada ilmu atau itu pangertosan, pengetahuan, kesadaran. Wahalin, dan dari perilaku. Wa amalin, dan dari perbuatan. Fal ilmu ma'rifatun ni'mati minal mun'im. Pengetahuan kita akan syukur yang harus kita tanamkan inggih menika mangartosi bahwa nikmat-nikmat itu daripada pemberian mun'im, zat yang memberi nikmat inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Mboten badhe kita sedaya niki badhe saged syukur kalau memang kita tidak menyadari secara hakiki, sesadar-sadarnya bahwa apa yang terjadi itu adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahalun, yang kedua, susunan syukur itu adalah halun huwa al-farahu al-hasilu bi in'amihi. Sukacita, kegembiraan yang dihasilkan daripada nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Tidaklah mungkin kita bisa syukur kalau kita tidak menyadari, tidak bergembira, tidak bersukacita atas pemberian hal-hal tersebut. Sebagaimana seorang istri manakala mendapatkan rizki dari suaminya, manakala dia tidak sukacita hatinya, maka tidak mungkin dia akan bisa bersyukur. Kalau memang dia tidak sukacitanya atau tasik kurang, maka tidak mungkin dia akan merubah sikapnya, halnya kepada hal-hal yang juga nanti membuat pekerjaan yang baik yang disenangi juga oleh suaminya. Wa halun huwa al-farahu al-hasilu bin in'ami. Hal daripada syukur, keadaan dan kondisi syukur adalah wujud kegembiraan atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu, adapun amal perbuatan dari bentuk syukur itu adalah al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im, yakni melaksanakan, yakni mengejawantakan syukur-syukur kita itu sebagaimana yang dikehendaki. Maksudul mun'im inggih menika zat ingkang paring nikmat dumateng kita sedaya. Apapun yang kita lakukan, sekalipun itu teternya syukur, sekalipun itu judulnya syukur, manakala bukan fi maksudil mun'im, maka niku nggih mboten saged dikategorikan sebagai syukur. Hal mana kita sering dapatkan dalam tasyakuran atau syukur-syukur kemerdekaan kita, masih banyak kita dapati hal-hal yang justru jauh daripada keinginan dan tuntunan syariat. Itu sekalipun judulnya adalah tasyakuran, maka tidaklah bisa dikatakan sebagai syukur. Karena syukur itu adalah inggih menika al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im wa mahbubuhu, dan hal-hal yang dicintai oleh si pemberi nikmat. Zalikal amalu bil qalbi wal jawarihi wa bil lisani. Adapun ekses daripada syukur nika inggih menika tertuang dalam qalbi, hati, wal jawarihi, dan dalam perbuatan anggota badan, wal lisani, dan lisan. Hati kita merasa gembira, kemudian terucap kita alhamdulillah, kemudian kita melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Itu adalah tuntutan atau susunan dari pelaksanaan syukur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Kaitannya dengan menika, manakala kita tarik pada kesimpulan perbuatan ya taat ini yang sangat dan masih erat dengan kita, inggih menika kita harus bersyukur terhadap adanya pelaksanaan pilkada. Betapapun mungkin di antara kita ada yang tidak sesuai keinginan kita, tetapi nuwun sewu, karena titlenya saja sudah pilihan. Pilihan itu artinya mengeluarkan satu yang terbaik di antara yang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan kita harus sadar betul bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali ada kudrat dan iradat Allah. Allah tidak berkehendak untuk menyenangkan kepada semuanya, tapi Allah ingin menguji terhadap hati-hati kita, apakah kita bisa bersyukur terhadap pelaksanaan yang insya Allah sudah betul-betul aman, tentram dan damai. Ampun ngantos pelaksanaan sudah begini ini kemudian dadosaken cungkrai kula saha panjenengan sedaya boten rukune antara kita sesama Islam, sesama keluarga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu kita waktu membuka kembali apa yang terjadi dalam suratul Kahfi. Beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan inspirasi, kisah inspirasi, contoh bagaimana seorang nabi, dua orang nabi yang sama-sama nabi, yang sama-sama pinter, yang sama-sama cerdas. Karena tidak ada nabi yang tidak cerdas. Sebab sifat yang harus dimiliki oleh nabi adalah 4: sidik, amanah, tabligh, fatona. Benar, sidik, amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan, fatona, cerdas. Artinya yang bergelar nabi pastilah dia sudah cerdas. Sama-sama cerdas, sama-sama berkeinginan untuk sama-sama membuat kebaikan. Tapi faktanya dalam perjalanan sulit untuk bisa bersama. Oleh karena itu Nabiullah Khidir katakan, engkau tidak mungkin bisa bersama kami. Innaka lan tastati'a ma'iyya. Engkau wahai Musa, tidak mungkin kamu bisa berjalan seiring dengan kami. Tapi kenyataan Nabi Musa tetap menghendaki, dan ternyata dalam perjalanannya sering protes ya. Bagaimana akhirnya, singkat cerita, Nabiullah Khidir katakan, ammas safinatu fakana lima sakini ya'maluna fil bahri fa'aradu an a'ibaha wa kana maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kenapa kamu protes saya menenggelam atau membolongi safinah kapal ini? Kamu tidak tahu ya bahwa di belakang sana ada perompak yang akan mengambil setiap bahtera perahu yang ada. Yang kedua, kenapa saya membunuh anak yang katamu tidak berdosa itu? Karena ini kedua orangnya adalah solihaini, soleh-soleh keduanya. Kalau ini menjadi anak yang durhaka, nanti malah menyebabkan orang tuanya yang soleh-soleh itu tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kenapa kok jidar atau tembok saya berdirikan? Karena di dalam tembok itu ada simpanan harta untuk kedua anak yatim. Artinya ma'asyiral hadirin, keinginan kita sama-sama baiknya, pasti juga ada hal-hal yang berbeda. Harusnya kemudian kita ingat. Kita tutup pertemuan ini dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imana abdin illa bisti kami kolbin. Tidaklah iman seseorang itu bisa lurus sehingga hatinya lurus. Wala yastaqimu kolbin illa yastaqima lisanin. Dan tidaklah bisa lurus hati seseorang itu kalau lisannya tidak lurus. Dan tidak ada orang akan masuk surganya Allah kecuali dia bisa menyelamatkan tetangganya, saudaranya dari kejahatan mulutnya.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka refleksi kita sekarang ini betul-betul dibawa kepada satu kondisi di mana kita sering mendengar cemoohan seseorang. Begitu mudahnya kita ini dengan sosial media menyalahkan seseorang, mengkritik seseorang dengan membabi buta, bahkan hal-hal yang kadang sulit untuk bisa kita benarkan secara hati nurani kita. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri atas aman dan tentramnya negara kita ini, dan mudah-mudahan negara kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana Allahu bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hidayatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa akhlifil kafarata al musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ajallu wa akbar.